Halo, Halo, ya, ya, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Kenapa ya? Iya, Eh, iya Ya Pak. gimana itu Aku manggil terkait? apa nih? Bang ya, manggilnya Iya, Bang aja ya. bang aja, manggil aja bang aja. Hmm. Hmm. Ya, jadi apa namanya ini kan kasus akun suami saya, Akun Kredivonya punya Eh, suami. suami Hmm. ya. Jadi dia tuh kenanya bulan Oktober akhir tanggal 31 kena bobolnya. Nah, bobolnya itu. Dari apa namanya iklan di IG, Heeh. kartu flexi Terus? yang sudah kan. Nah ini kan udah jatuh tempo mau 3 bulan ya, akhir bulan ini 3 bulan Heeh. baru didatengin kemarin Senin. Nah kan suami sama saya kan kebetulan KTP-nya KTP alamat orang tua. Orang tuanya siapa? Suami atau Orang tua kakak? saya, orang tua saya. Lalu? Ya, jadi kan otomatis yang didatengin kan rumah orang tua ya kalau kayak gini. Nah pas Senin kemarin ini DC datang, yang ngadepin kebetulan di rumah cuma ada ibu sama adik perempuan. Ibu sama adik perempuannya kan Pak? Iya. Oke. Nah ini datangin serem ya, ibu saya aja 3 meteran Berapa orang? 2. 2. Katanya sih 2, cuman yang pertama ini 1 nih. Yang satunya katanya sih kata tetangga saya nunggu di motor. Oh gitu. Adiknya katanya sih adiknya. Adanya si debt collector. Nunggu di motor. Itu kata si debt collectornya, katanya adiknya. Yang itu tuh yang apa sih namanya? Yang sama tuh yang saya fotoin itu ID card-nya. Oh itu. Terus? Itu betul tuh. Nah dia ngosot pengen ketemu sama saya. Adik saya udah bilang nggak ada di sini namanya Agus gitu. Mama saya juga udah bilang kalau mau cari di Bogor gitu kan, kerjanya di Bogor gitu, tetap motor. DC-nya tetap motor, pengen ketemu gitu kan. Nah kata adik saya, yaudah sini tinggalin nomor HP-nya aja, nanti biar saya suruh hubungin bapaknya gitu kan. Ya udah ninggalin tuh. Dia ninggalin pergi. Mungkin suami saya udah ngabarin suami saya buat ngubungin, cuman kan suami saya emang lagi di luar kota, kebetulan lagi di luar kota, lagi meeting. Mungkin dia emang udah bilang sama saya mau selesai nanti Sabtu setelah selesai acaranya dia, nanti bakal saya selesaiin dia Sabtu gituin. Jadi dia belum hubungin debt collector, takutnya kalau dia ngubungin debt collectornya maksa pengen ketemu gitu. Iya. Makanya dia mau hubunginnya nanti Sabtu. Nggak taunya besoknya datang lagi DC-nya. Oh besoknya datang lagi dengan orang yang sama? Datang lagi hari Selasa dengan orang yang sama. Ini kalau ini langsung 2 orang. Ke rumah langsung. Oke. Terus? Langsung. Nah bapak saya emang udah punya firasat kayak ya. Kayaknya dia besok bakal datang lagi. Ya kerja dia akhirnya tuh hari itu. Nah pertama yang buka ibu, lah ini orang datang lagi nih manggil bapak saya kan. Coba mohon maaf karena Pak suaranya agak dikencingin gimana? Pertama tuh yang nemuin kan ibu, akhirnya manggil bapak saya lagi di belakang tuh panggil. Lagi ada bapak tuh di rumah yang keduanya. Ya, manggil lagi nggak kerja, dia punya firasat kayak bakal datang lagi. Oh gitu, terus? Nah itu biasanya tetap mau ketemu suami saya. Bapak saya udah bilang nggak ada di sini. Nanti hari Sabtu, kalau mau ketemu hari Sabtu gitu kan. Mau tetap ini menantu bapak tuh penipu nih, bawa kabur uang orang gitu kan. Bahasanya bawa kabur. Iya, dia udah propaganda lah. Kalau kata bapak saya udah teriak-teriak ke warga. Kan udah bentak-bentak ibu saya, udah bentak-bentak adik saya di situ. Bapak saya juga bentak-bentak, kan nanti tetangga pada keluar semua, Bang. Oh, jadi rame. Tetangga semua rame banget, rame tuh. Apa namanya, bapak saya udah bilang, ini gimana Anda bisa bilang penipu? Ini menantu saya udah buat laporan ke kantor polisi gitu kan. Kalau emang nggak penipu, tunjukin rekening korannya di sini tuh udah
buat laporan ke polisi udah pasti tuh saya nunjukin ke apa namanya ke polisinya bukti-bukti kuatnya deh, gimana kan kata saya kayak gitu kan. Terus dia nggak apa namanya menyangkal, istilahnya nggak peduli gitu loh. Nah, biasanya tetap ngeyel gitu, sampai tetangga saya juga emosi. Pokoknya dia biasanya tuh ngomongnya keras, ngerocos dulu, nggak ngizinin bapak saya sama tetangga saya buat dijelasin gitu loh, Bang. Bikin emosi, yang denger tuh bikin kita emosi. Iya. Dia kalau kata bapak sih dia tahu hukum, dia ngerocos, ngomongnya nggak enak, biar kitanya emosi, main fisik atau gimana gitu loh. Iya, mancing lah. Kalau kita main fisik kan, jadinya kita yang kena masalah kan, jadinya. Iya. Nah gitu kan, udah pada emosi, tetangga saya, bapak saya juga udah pada emosi. Nah kan dia kan berdua sama adiknya. Bapak saya minta tolong sama tetangga bapak saya, teman bapak saya kebetulan minta tolong buat teleponin polisi kelurahan, Babinsa ya namanya ya. Dia minta tolong buat teleponin polisi kelurahan. Nah DC yang satunya lagi nih, yang abangnya nih, yang paling tua, dia kayaknya juga nelpon temennya, soalnya nggak lama gerombolan datang, Bang. Kata mama saya mah bisa 8 orangan lah, sama dia bisa 10 orang tuh, sama 2 orang itu. Jadinya ada 10 orang debt collector. Dia jadi tuh nelpon teman-temannya buat suruh datang ke sini. Karena mungkin dia tahu tetangganya kakak ini menghubungi Babinsa ya. Terus menghubungi siapa lagi? RT. Sama kelurahan juga datang, Pak. Orang kelurahan. Pada datang. Wah, luar biasa. Pada datang. Nah, untungnya kan yang debt collectornya ini juga kan dia hubungin teman-temannya ya. Bapak saya udah ngubungin polisi kelurahan. Nah, datangnya barengan tuh, Pak. Datangnya barengan tuh rombongan. Tapi pas polisi datang itu mereka pada diem. Pada diem. Polisinya udah bilang gini, Bapak kalau emang mau konfirmasi atau gimana, Bapak datengin nih alamat Polres yang bersangkutan lapor. Bapak konfirmasi langsung ke polisinya. Ini orang penipu atau bukan gitu. Kan iya gitu ya, kata DC-nya kayak gitu. Pokoknya tadinya ngomongnya keras, langsung pada jadi lembek. Diem. Iya. Kan didata juga karena sama polisinya, difoto-fotoin muka-mukanya. Apanya difotoin? Sama polisi? Mukanya. Mukanya ya? DC-nya. Sama yang resmi kan 2 orang itu doang tuh. Yang saya kirimin itu tuh yang resmi. Jadi ya dikatnya dia, mereka berdua doang tuh yang difotoin. Dikatnya? Sama surat lembar tugasnya dia. Nah, surat kepolisiannya kan, surat kepolisian suami saya difotokopi, dikasihin ke buat dia satu nih, buat dia nih, Bapak nih kalau mau konfirmasi yang ini benar nipu atau enggak, langsung datang aja, nih ada alamatnya, ada nama Bapak polisinya, Bapak konfirmasi langsung ke sini, kayak gitu. Kata polisi, kata Babinsa mengarahkan untuk konfirmasi ke Polres ya? Laporan ke Polres, suaminya? Polres Bogor. Oke, lalu? Langsung datang ke sini, gitu ya Pak ya, gitu. Ya nih datang aja ke sini, jangan buat keributan di sini ya, gitu kan ya. Iya, gitu kan. Nah, terus Pak polisi juga megang satu sama Pak RT. Itu sejak polisi datang udah mereka langsung pada diem, nggak ngoceh-ngoceh. Tadinya mah ngoceh-ngoceh, nggak dikasih kesempatan bapak saya tuh warga di sini buat ngomong gitu. Pokoknya sebelum polisi datang ya masih ada bapak, ibu dan adiknya kan, bapak itu mereka membuat kericuhan ya. Itu teriak-teriak, bentak-bentak ya. Bentak-bentak, kata mama saya mah dia malah mau masuk ke rumah. Wow. Menerobos masuk. Semakin barbar aja nih. Dikira menyembunyikan suami saya kali ini. Tetap nggak bisa itu main masuk ke rumah aja lah, mau masuk sel dia masuk pekarangan orang tanpa izin yang punya. Kena pasal 167 itu. Nah itu masalahnya, nggak ada yang videoin. Saya juga nih. Saya nanya sama saya, ada yang videoin nggak ini? Rumah kakak ada gerbangnya nggak? Rumah orang tua kakak ada gerbangnya nggak? Nggak ada, jadi dia kayak kampung aja gini. Gitu. Kontrakan biasa gitu. Dan kalau nanti didokumentasikan, tapi untuk bukti sudah dipotokan itu ada.
sama saksi-saksi ya, kayak tetangga, ketua RT, bahkan ada polisi juga, udah kuat. Iya, iya, iya. Iya, makanya apa namanya? Waktu suami juga lapor, emang polisinya udah bilang, ini tuh surat kepolisian sebenarnya udah bukti kuat kalau suami saya itu korban, juga kan korban penipuan. Jadi kalau misalnya nanti buat ngadepin debt collector yang datang, jadi kalau misalnya nanti ada debt collector datang, buat keributan, laporin aja ke polsek terdekat, misalnya ada yang itu. Tapi harus ada bukti, biasanya kan kayak gitu harus ada bukti kan. Iya. Nah bapak saya kan memang tadinya juga udah debt collectornya udah nantangin, ayo kita ke kantor polisi, atau ke kantor polisi aja. Cuma bapak saya nggak mau, kalau takutnya di jalan bapak saya diapa-apain gitu kalau nggak ada pendampingnya. Ya karena kan juga bapaknya Kanopa ini nggak ada kaitannya dengan masalah itu. Iya makanya. Seharusnya dengan suaminya Kanopa. Ini kadang-kadang debt collector suka keliru. Suka menghalalkan segala cara untuk membuat situasi itu keruh gitu loh. Membuat si keluarga debitur ataupun si debiturnya ini menjadi ketakutan. Itu kan cara-cara mereka, gitu loh. Benar. Itu yang bikin mancing emosinya kayak gitu tuh Bang. Itu jadi 10 orang debt collector ada di situ semua. Pas polisi datang. Jadinya, benar. Tapi pas polisi datang udah nggak ada suaranya. Pada lembek kan semua. Polisi, ditengahnya polisi itu cuma bilang iya gitu doang. Gitu. Yang tadinya ngomong kencang, sampai nunjuk orang tua saya, sampai bilang-bilang ke tetangga kan, tetangga pada ngumpul semua tuh warga-warga kampung kali Pak. Ada katanya kata orang tua saya kampung kali ada ya. Pada balik ini mantunya dia nih, penipu nih, bawa kabur uang orang nih, dia bilang kayak gitu. Ngomong begitu? Wow, sambil nelpon temennya buat datang ke sini, sambil nunjuk-nunjuk nih, dia nih, menantunya nih. Coba itu kalau ada videonya ya, karena itu debt collector masuk. Saksi banyak udah berhal. Itu berdebutan banget, kagak ada videonya. Saya nanya ada videonya, nggak ada, orang pada panik semua, pada emosi semua warga. Coba aja misalkan warganya ada inisiatif ya untuk memvideokan kelakuan si debt collector itu. Wah, masuk pokoknya tuh. Masuk pokoknya itu. Saksi udah lengkap ada kan? Tinggal buktinya. Saya juga gemeteran. Katanya pas jam 2, itu kan jam 12 ya Bang kejadiannya. Pas jam 2 kan rumah udah sepi ya. Nah DC juga katanya mantau lagi Bang. Kata mama saya ngelihat lagi nih, wah udah sepi nih, cuman dia nggak kesini, cuma ngelihat doang dari jauh gitu. Oh gitu. Sama saya ngelihat gitu, wah udah sepi nih, nggak tahu deh. Mungkin kena mental kali debt collectornya. Iya, soalnya nggak lama kan suami saya minta tolong temennya juga, temennya buat, kan dia biasanya kasih nomor HP tuh sebelumnya hari pertama tuh. Nah suami saya minta tolong temennya juga buat hubungin debt collectornya kalau emang mau urusan selesai itu ayo kita selesaiin gitu sama saya temennya. Kan hubungin tapi lewat temennya. Suami saya nggak bisa komunikasian sama saya juga, susah kan komunikasinya lagi meeting. Nah tapi pas ngomong sama temennya suami saya lembut Bang, mungkin udah kena mental kali sama polisi. Iya karena kan di awal sudah kena mental itu debt collector itu. Nah makanya pas di saat lagi ada polisi itu ya, Babinsa itu endingnya seperti apa setelah dia balik? Akhirnya kan pasti balik tuh. Apa yang disampaikan sama Babinsa? Pokoknya Babinsa cuma bilang jangan buat keributan di sini. Kalau emang masih nggak percaya atau gimana, datangin ke Polres Bogornya nih buat konfirmasi. Bahwasanya emang DC-nya. Iya, bahwasanya suami kakak ini sudah buat laporan ke polisian ya. Iya, soalnya dia bilang surat kepolisian ini nggak penting, dia bilang gitu. Bisa aja pakai nomor rekening. Bisa aja pakai nomor rekening temennya gitu ya buat. Tapi setelah Babinsa hadir dia nggak bisa ngoceh apa-apa kan. Ya itulah. Iya, padahal bapak saya udah bilang gini dari awal tuh udah bilang, Bapak sih kalau misalnya emang masih nggak percaya sama mantu saya udah bikin apa-apa, datang ke Polres ini, temuin ini kan ada nama yang nama kepolisiannya yang waktu ngelayanin
Sampai saya tanyain ini, bener nggak nih nama Agus ini pernah bikin laporan kayak gini gitu. Kagak didengerin Pak sama sekali, Bang. Bapak saya ngomong kayak gini, dia marah-marah, mentak-mentak, teriak-teriak kalau menantunya penipu. Apa namanya, bisa aja pakai rekening temennya atau gimana gitu. Girang banding saya. Yang ngomong kayak gitu baru, oh iya ya Pak ya, saya datang aja ke ini. Iya datangin aja, kan nggak ada alamat ini, saya kasih satu surat fotokopian surat kepolisian, datangin langsung ke situ dan tunjukin bener nggak nih yang namanya Gus pernah bikin laporan kayak gitu. Oh iya Pak ya, udah langsung pergi. Iya, kalau giliran sudah dihadirkan beberapa saksi, apalagi ada Mbak Binsa di situ ya. Mereka begitu jadi lembek. Tapi kalau misalkan hanya berhadapan dengan si keluarga debitur, apalagi ini dengan orang tua ya, mereka pasti akan menghalalkan segala cara. Bagaimana agar keluarga ini takut. Ya dibikin nggak tenang, nggak nyaman. Karena memang kalau debt collector yang arogan seperti itu pasti akan selalu menghalalkan segala cara. Jadi perlu kakak ingat juga, debt collector itu tidak semuanya seperti ini ya. Ini debt collector yang sangat meresahkan sekali. Dan ini banyak sekali pengaduan ya. Penagihan debt collector lapangan Kredipo ini. Maaf ya Pak. Sorry putus. Oh iya. Iya maaf ya. Banyak pokoknya pengaduan terkait tentang cara penagihan debt collector lapangan Kredipo ya. Kemarin juga sama gitu, ada yang didatengin sampai 9 orang. Kenapa malah lebih banyak lagi 10 orang ya. Dia bawa temen. Yaudah intinya begini ya, ini masukan dari saya. Bukti kan sudah jelas ada ya. Iya. Dari surat kepolisian juga sudah ada bukti-bukti bahwasanya akun dibobol juga sudah ada. Kalau misalkan datang lagi udah tinggal tunjukkan bukti itu. Selebihnya kalau debt collector nggak ngerti, udah panggil lagi, ramaikan lagi. Kalau bisa didokumentasikan ya. Iya, tadi gitu. saya bilang. Dikhawatirkan nanti yang datang orangnya berbeda. Gitu. Iya, udah pasti itu. Ya. Iya Bang. Ya Bang. Ya, oke, buat Kak Nova masih ada yang mau ditanyakan nggak? Kok ini tuh biasanya udah DC orang luar atau dari Kredipo ya Bang? Soalnya katanya sih mukanya serem-serem banget. Dia kayak preman. Intinya ini dari kalau dia kan ada ID card-nya tuh yang 2 orang ya. Iya. Itu jelas dari Kredipo ya. Karena dia ada ID card-nya. Ya. Kalau yang selebihnya itu tetap masih debt collector. Karena saya kemarin baru nanganin kasus juga masalah debt collector ya. Debt collector Kredipo nih. Yang dimana sama kasusnya. Jadi yang datang itu berapa orang, terus bermunculan ya, dan akhirnya jadi numpuk ya. Jadi kalau saya perhatikan jadi begini. Itu semuanya debt collector yang dimana mereka ditugaskan di satu wilayah untuk menagih para debitur yang sudah prestasi seperti itu. Gitu. Mungkin gini, dia sering ngopi bareng gitu kan. Iya, dan kebetulan mungkin juga ada temennya juga, sama-sama kenal. Ya, mereka makanya kompak seperti itu. Iya sih, kata mama saya mukanya sama semua Bang. Kalau praduga saya memang sudah direncanakan sama mereka. Kalau misalkan ada kayaknya ya. Sudah direncanakan kalau misalkan ada debitur yang yang ngeselin apa gimana gitu kan. Atau yang mentalnya lemah. Banget gitu. Ayo banget manggilnya langsung datang kan dia. Iya. Jadi kalau praduga saya mereka ini sudah merencanakan gitu loh. Kalau misalkan ada debitur yang mentalnya lemah, ayo kita siap untuk mengintimidasi agar mereka takut, kan begitu. Itu praduga saya ya. Ya, alhamdulillah sih tetangganya banyak yang bantu gitu. Tadi mau kabur Bang, biasanya tadi mau kabur. Tadinya mau kabur pas di saat yang adiknya itu tuh yang kecil kan dia berdua tuh. Tadinya mau kabur dia tuh di saat tetangga udah pada emosi. Oh gitu, tetangga berarti sampai emosi juga sama tuh debt collector. Gimana nggak emosi Bang, jadi nggak dikasih ngomong sama sekali kitanya. Oh gitu. Baik penipu ini menantunya ini nggak dikasih ngomong buat penjelasan sama sekali. Ini namanya tetangga yang luar biasa, peduli ya. Tetangga sama tetangga peduli. Nggak cuma ngomongin orangnya, tetangganya diomongin, dijelek-jelekin. Ini baru tetangga nih. Dia mau bantu, peduli kan. Alhamdulillah dicegat tuh. Nggak boleh kemana-mana sampai
pas tahu kita nelpon polisi, mau kabur tuh adiknya. Udahnya mau kabur. Dicegat kan, udah mau ke motor, udah mau nyalain motor, dicegat tuh, mau kemana kamu, nggak boleh, tunggu polisi datang. Nah abangnya mah lagi mundar-mandir tuh nelponin teman-temannya. Yang abang yang paling gedenya lagi mundar-mandir nelpon teman-temannya sambil nunjuk-nunjuk, ini menantunya penipu nih, dia bilang kayak gitu. Yo kabur uang orang 15 juta nih, dia bilang kayak gitu. Kadang debt collector itu bahasanya keliru ya. Sekarang kita bicara benernya aja nih. Kita bicara benernya. Bahwasanya memang suami Kanopa yang menggunakan limit itu ya. Masa dibilang bawa kabur, masa dibilang maling. Kan aneh. Yang dimaksud orang maling itu. Ya kabur itu sama halnya kan mungkin yang dimaksud itu maling yang sering dilontarkan sama debt collector. Iya. Ya. Ini kadang keliru gitu loh. Penyampaian debt collector itu keliru, tapi so paham kan dari segi hukum ya. Gitu, kadang so paham. So lebih pintar gitu. Yang namanya maling itu kan mengambil punya seseorang tanpa izinnya. Kembali lagi kalau masalah kredit limit ini kan sebelumnya kita daftar dulu, ya enggak? Iya, benar. Menunggu persetujuan dulu dari tim analis pihak kredit. Kalau disetujui ya itu mau bebas, mau diapain aja kan begitu. Itu haknya debitur. Debitur juga kan memberikan data-data yang asli ya. Iya. Kepada kredipo. Ini kadang debt collector suka aneh. Jauh lebih pintar gitu loh dari orang hukum. Nah ya. itu. Bicara ngegas di awal ketika dihadirkan Babinsa baru pada lembek. Lembek banget kan dari suaranya katanya. Bang, 10 orang itu nggak ada suaranya katanya. Iya, cuman pada diem aja kan. Babinsa, kelurahan pada datang, orang kelurahan pada datang. Orang lurahnya langsung datang kan. Pada kompak ya, luar biasa itu. Bapak lurahnya langsung datang, Pak RT. Mantap itu. Luar biasa itu. Kalau di tempat lain belum tentu ya, karena banyak juga menangani klien-klien yang dimana memang ada, parah lah pokoknya, tetangga cuma pada ngeliatin, pada kepo doang, bantuin gagak. Ya beda-beda lah orang ya. Iya. Alhamdulillah. Sebenarnya di sini emang cuma ngobrol Bapak. Ada yang mantunya polisi, yang kerjanya di itu. Jadi kenalannya banyak kali ya buat nelpon polisinya itu. Alhamdulillah, mantap. Itulah pentingnya silaturahim ya. Alhamdulillah. Ya itu, makanya udah ngewanti-wanti sih orang tua, takutnya datang lagi itu gimana. Jangan lupa di videoin buat bukti, ini buat lapor polisi tuh biar dicari di DC-nya nih, bisa dipidanain atau benar kayak gitu. Coba pas di saat debt collector itu menyampaikan bahwasanya suami kakak ini membawa kabur uang orang. Ya, dari kalimatnya aja sudah salah, uang orang. Iya. Gitu. Jadi kesannya kayak perorangan gitu loh. Bawa kabur nih uang. Ini kan uangnya perusahaan, yaitu kredipo kan. Dia dari penyampaiannya udah salah. Pokoknya yang sudah jadikan pelajaran, tapi ini luar biasa sekali ya. Kompak. Tetangganya juga luar biasa. Cuma nanti next time, kalaupun ada lagi debt collector yang tadi saya arahkan, tinggal simpel aja tunjukkan bukti, saya nggak akan bayar kalau orang saya bukan yang menggunakan, gitu kan? Iya. Itu. Dan siap-siap untuk mendokumentasikan ketika debt collector ini mulai owner lagi, ya? Iya. Divideokan. Iya. Gitu. Kalau misalkan di kejadian ini sudah divideokan, itu mantep banget itu. Nah itu saya juga, bisa kayak lapor, bisa buat bukti. Iya, masuk pokoknya itu. Masuk itu mah langsung, masuk bui. Kayaknya nggak ada. Soalnya. Orang udah mau nerobos masuk kok, Bang. Udah mau nerobos masuk? Apa sudah masuk ke dalam? Belum, dicegat. Nggak boleh. Mau ngapain masuk ke rumah ya kan? Dicegat. Dia juga udah mau main fisik mukul adik saya. Adek Kanopa ini laki-laki perempuan? Saya punya dua, cowok sama cewek. Yang pertama kan hari pertama cewek. Dia lagi libur kerja kebetulan untungnya. Ini debt collectornya masih bocah kali ya? Yang satu masih bocah adeknya. Yang memukul adeknya Kanopa masih bocah bukan?
Enggak itu, enggak bocil Enggak. itu abangnya juga. Waduh, jangan-jangan ini mah emang dasarnya preman kali ini. Iya, mukanya dia kayak muka serem kata mama saya mah serem mukanya. Muka-muka Aduh. apa serem? Serem, muka-muka preman. Kalau saya sering ngadepin debt collector di lapangan itu. Ada 6 orang, ya. Sering saya, itu bukan debt collector pinjol, saya mah mobil sekaligus. Mereka enak-enak, gitu. Kalau saya mah kan saya pasang badan. Iya. Mau ditonjok ya wajar sekali 2 kali, yang penting saya dapat uang, bisa proses dia. Negara kita kan negara hukum. Cuman kadang memang sih mental orang itu kan beda-beda ya kak ya. Iya. Itu. Cuman ya aneh aja, yang sekelas leasing aja nggak begini. Nah itu. Ya leasingnya kayak motor, kayak mobil, kayak bank nggak begini. Gitu loh, masih enak. Ini ya ampun, malah meresahkan banget pokoknya. Apa karena ini kali ya suami saya dihubungin nggak bisa segimana? Enggak juga. Saya ganti nomor. Enggak juga, enggak. Apalagi banyak kasus ya, korban yang kena akun krediponya diretas itu banyak banget. Bukan ratusan lagi, udah hampir ribuan ya. Iya benar. Gitu, tapi kan tetap pihak kredipo malah menyarankan untuk bayarnya nggak mau tahu. Bahkan yang dirugikan itu kan pihak kredipo sama pihak debitur. Benar. Itu. Ya udah intinya begitu aja kak. Ya, penting berkas laporan itu jangan sampai hilang ya. Iya benar. Pegangan itu. Berkasnya masih dipegang sama Pak RT. Oh masih dipegang. Dipegang sama polisinya bang. Kita cuma megang fotonya doang. Oh pegang fotonya doang. Berkas yang mana ya? Berkas kepolisian suami saya lapor? Iya. Oh iya, kalau itu mah ada yang aslinya sama saya. Oh, oke, siap. Ya udah. Masih ada yang bertanyakan kan, Pak? Enggak ada sih, itu doang. Oke, siap. Ngeluarin unek aja. Buat sekaligus mengedukasi yang lain ya. Bener, ini kaget banget ini sekali. Jadi pada intinya kita jangan pernah takut ada debt collector teriak-teriak, langsung kita teriakin lagi agar para tetangga, warga di sekitar ini keluar. Sekalian aja maunya gimana, digulung sekalian aja tuh debt collector yang begitu. Iya sebenarnya selama kita megang bukti, tetangga juga pasti bakal bantu sih bang. Betul, yang penting mau bukti. Kita nggak ada bukti ya kan, kita nggak ada bukti, berarti benar kesalahan kita kan, istilahnya kayak gitu kan. Ya. Kalau ini kan kita megang bukti surat kepolisian, udah pasti tetangga bakal bantu. Betul. Gitu. Oke, seperti itu aja mungkin ya, Kanova. Sama-sama. Ya, sehat-sehat, semangat. Makasih banget. Iya, makasih banget ya. Sama-sama. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.